Hai, assalamualaikum. Semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Ketemu lagi dengan saya, Mas Nono, di channel Nono Chandra. Dan pada video kali ini kita akan bahas sebuah pertanyaan klasik dari para mitra NASA di jaringan saya, baik member lama maupun member baru ya. Banyak mereka itu bertanya, Pak, bagaimana sekarang kok saya susah closing? Tadinya saya laris jualannya, membernya juga mudah mendapatkan, sekarang kok susah. Jadi mari kita bahas. Oke teman-teman semua, video kali ini saya akan membahas satu masalah klasik bagi hampir semua pebisnis, tidak hanya pebisnis NASA atau pebisnis network marketing, tapi juga pebisnis lainnya atau di dunia bisnis konvensional juga sama, yaitu closing. Nah, closing itu apa sih? Closing itu adalah terjadinya transaksi deal antara konsumen dengan penjual dengan konsumen, ataupun dengan distributor dengan mitra usaha baru atau dengan partner baru. Itu sebenarnya namanya closing. Nah, banyak sekali member-member yang kemudian, baik member baru maupun member lama, yang merasa susah closing gitu. Gimana caranya nih closing? Nah, di channel ini sebenarnya sudah saya jelaskan berkali-kali tentang 17 teknik closing. Silahkan teman-teman bisa scroll ke bawah, cari, browse, atau nanti saya juga bisa taruh linknya, link videonya di kolom deskripsi, atau mungkin teman-teman bisa mengaksesnya di sini, di atas ini ya. 17 teknik closing sudah saya bahas. Nah, tapi mungkin bagi Anda yang baru mempelajari tentang teknik closing, pada prinsipnya sebenarnya closing itu secara umum itu dipengaruhi oleh dua ya, dipahami. Teman-teman akan lancar closing apabila teman-teman memahami ada dua prinsipnya ya. Yang pertama, teman-teman tak harus tahu bahwa yang namanya closing itu sangat dipengaruhi yang namanya the law of average atau hukum rata-rata. Nanti saya tampilkan gambarnya di layar, seperti apa ilustrasi dari hukum rata-rata. Tapi intinya begini ya teman-teman, hukum rata-rata itu berlaku katakanlah 10:1. Jadi 10 orang yang Anda tawari produk, atau 10 orang yang Anda tawari untuk bergabung menjadi mitra Anda, menjadi mitra teman-teman semua di bisnis NASA maupun di bisnis yang lainnya, dari 10 itu yang mendengarkan atau yang menerima penjelasan dengan baik itu hanya mungkin 4-5. Yang tertarik mungkin hanya 2, dan yang bergabung atau yang membeli produknya itu hanya 1. Nah, berarti hukum rata-rata Anda berapa kalau kondisinya semacam itu? Ya berarti 10:1. 10 penawaran, 1 closing. 10 penawaran, 1-nya closing. 10:1. Nah, pertanyaannya, kalau saya ingin closing 2, 3, 4, 5, berarti berapa yang harus saya tawari? Berapa penawaran yang harus saya lakukan? Nah, kalau 10:1 artinya kalau pengen 2 berarti 20 dong. 20 kali penawaran berarti ada 2 yang akan terjadi closing, baik itu konsumen maupun member ya. Nah, ini harus dipahami teman-teman semua. Kalau belum paham pasti bingung kenapa saya jualannya susah gitu. Padahal sebenarnya teman-teman hanya belum paham tentang hukum rata-rata. Nah, hukum rata-rata ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, beberapa di antaranya saya menyebutnya beberapa ya, tidak saya sebutkan semuanya. Beberapa di antaranya adalah kemampuan teman-teman dalam menyampaikan informasi, berkomunikasi dengan baik dengan calon konsumen ataupun calon mitra Anda. Kemampuan Anda menjelaskan. Misalnya kalau Anda ingin jualan kepada konsumen, berarti pengetahuan produknya seperti apa. Apakah teman-teman bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk yang Anda tawarkan, kemudian apakah tahu cara aplikasinya, lalu kemudian
efek yang akan diterima oleh si pemakai dan sebagainya, kemudian perizinannya bagaimana, kemudian dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa nggak menjelaskan dengan baik kepada calon customer misalnya, atau misalnya teman-teman ingin merekrut mitra ya, mengajak seseorang itu bergabung ke jaringan teman-teman semua. Nah, pertanyaannya, apakah komunikasi teman-teman baik dalam memberikan penjelasan tentang potensi bisnis NASA misalnya kepada calon mitra teman-teman semua. Terus kemudian sistem yang digunakan ya, penjelasan tentang network marketing misalnya, penjelasan tentang peringkat misalnya, penjelasan tentang potensi menjadi stokis misalnya. Apakah teman-teman sudah menguasai itu semua kemudian bisa menjelaskan dengan baik kepada mereka. Nah, ini sangat penting kalau ingin memperbesar closing, jadi mempengaruhi persentase closingnya itu dengan cara meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill gitu ya. Nah, ini faktor internal. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi, misalnya contohnya adalah kondisi ekonomi. Nah, kita tahu semua pada saat ini kondisi ekonomi kita sedang kurang baik ya, karena pandemi, ekonomi lesu, daya beli masyarakat turun, otomatis kita akan semakin susah untuk menjual produk karena daya beli yang turun kan. Nah, ini akan mempengaruhi namanya hukum rata-rata. Jadi kalau misalnya tadinya kita bisa menawarkan 10 orang, kemudian 1 orang yang beli, bisa jadi karena ekonominya sedang tidak baik ya, secara umum daya beli masyarakat turun, otomatis kita mungkin akan bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan satu closingan. Artinya kita mungkin harus ngomong sama atau menawarkan kepada 20 orang, 30 orang baru closing 1. Artinya kondisi ekonomi semakin baik, otomatis hukum rata-ratanya juga naik. Kondisi ekonomi turun, hukum rata-ratanya juga turun. Nah, ini satu prinsip yang harus Anda pahami. Kenapa kok saya atau teman-teman mungkin merasa susah closing. Jadi kalau sudah paham sebenarnya ya gampang-gampang saja sebenarnya. Nah, prinsip yang kedua yang harus teman-teman pahami yaitu tentang siklus closing ya. Jadi nanti saya tampilkan bagannya di layar seperti apa siklus closing itu. Teman-teman pahami ya gambar ini ya yang di layar ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya transaksi terjadi itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba terjadi, tapi melalui tahapan-tahapan ya. Tahapan pertama itu tentunya membangun kedekatan ya dengan si target, baik itu calon konsumen maupun calon mitra ya. Jadi membangun kedekatan itu dengan cara berkomunikasi sering. Kalau misalnya jauh online itu bisa chatting, teleponan. Kalau misalnya dekat bisa ketemu, ngobrol di rumah, atau jalan bareng kemana, nongkrong misalnya di kafe gitu, ngobrol di rumah dan sebagainya. Nah, ini prosesnya agak lumayan lama ya, namanya membangun kedekatan ya, tidak kenal ujuk-ujuk terus beli gitu, enggak, tapi memang ada proses di sana. Nah, komunikasi menjadi sangat penting di sini dalam rangka membangun kebutuhan, membangun kedekatan maksudnya. Nah, misalnya teman-teman harus mencari persamaan ya dengan si target, tidak bisa mencari perbedaan, terus hindari perdebatan, lebih banyak bertanya dan mendengar daripada menceramahi misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tips-tips komunikasi yang baik. Terus kemudian juga memuji ya, ini tips-tips komunikasi yang baik dari bagaimana caranya kita membangun kedekatan dengan si target. Nah, setelah tahapan pertama membangun kedekatan, yang kedua tentunya menggali kebutuhannya. Kita banyak nanya database dari calon target kita ya, calon customer maupun calon member ya. Nah, rumahnya di mana, tinggal di mana, hobinya apa, anaknya berapa, punya lahan sawah atau tidak, punya penyakit apa, punya keluhan apa tentang kesehatan, punya ketakutan apa, punya mimpi apa, misalnya seperti itu, adalah dalam rangka kita menggali kebutuhan. Nah, proses yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu menyajikan solusi dari kebutuhan yang dia miliki ya. Jadi setelah tahu kebutuhannya, misalnya seseorang itu ternyata punya keluhan di kesehatannya tentang asam lambung gitu misalnya ya, berarti kita
fokus untuk memberikan tips-tips bagaimana mengatasi asam lambung dengan cara yang alami misalnya. Lalu kemudian kita punya produk, kita bisa menambahkan untuk menawarkan produk itu kepada dia misalnya. Nah itu mengerucutkan untuk memberikan solusi kepada si orang itu. Nah kemudian setelah memberikan solusi tentunya mendapatkan komitmen, tahapan yang keempat ya, mendapatkan komitmen. Nah ini di sini istilahnya langkah final menuju closing. Kita menawarkan, lalu kemudian kita cari tahu tanggapannya seperti apa, apakah dia bisa menerima atau tidak. Nah ini kan resikonya cuma dua pilihannya ya, yes or no. Kalau yes artinya dia menerima penawaran kita, lalu kemudian kita transaksi ya. Nah kita transaksi, dia membayar senilai uang yang sudah disepakati, kemudian kita memberikan barang kalau memang pembelian ya. Kalau misalnya pendaftaran member ya otomatis kita memberikan starter kit gitu ya. Itu yang namanya transaksi, terjadi dealing itu kalau dia menerima yes artinya. Nah setelah terjadi transaksi, selanjutnya kembali ke siklus awal, yaitu membangun kedekatan. Artinya setelah transaksi itu tidak langsung dibiarkan udah selesai, enggak. Tugas ini masih berlanjut ya, terutama bagi teman-teman yang mitra nasa ya. Jadi berlanjut lagi dengan membangun kedekatan. Artinya setelah misalnya produk diterima oleh si customer, kemudian ditanya sudah diminum atau belum, kalau misalnya herbal gitu ya. Kalau kosmetik ya sudah dipakai atau belum, kalau pupuk ya apakah sudah diaplikasikan atau belum. Terus kemudian dibimbing cara mengaplikasikannya. Lalu kemudian kalau sudah ada tenggang waktu tertentu ditanya tentang testimoninya gitu ya, apa yang dirasakan setelah pemakaian dan sebagainya. Nah kalau member yang bergabung, closing member ya, kemudian ditanya, dijelaskan kepada dia sebenarnya member NASA, katakanlah gitu ya, mitra NASA itu ada 3 macam tipe. Ada tipe pemakai, ada tipe penjual, ada tipe pebisnis. Nah ini yang bergabung ini teman-teman itu tipe apa harus tahu. Lalu kemudian kalau tipe pemakai ya diajari cara memakai produknya, kekurangan dan kelebihan produk itu dan sebagainya ya. Lah kalau dia tipe penjual ya diajari bagaimana cara jualan misalnya gitu ya. Kalau misalnya dia tipe bisnis ya otomatis dijelaskan tentang potensi bisnisnya, dijelaskan tentang bagaimana cara menjadi stokis, bagaimana cara menaik peringkat dan sebagainya. Intinya menjalin hubungan terus-menerus dengan si orang, baik itu customer yang sudah beli produk maupun mitra yang sudah bergabung kepada kita. Jadi ada proses yang tidak pernah berhenti. Nah setelah itu ya balik lagi ke tahapan kedua, membangun kebutuhan lagi, kemudian menyajikan solusi dan mendapatkan komitmen. Terus menerus begitu siklusnya. Nah kalau misalnya itu tadi adalah yang yes, kita kalau no gimana? Kalau no berarti tidak terjadi transaksi, artinya tahapan 1 sampai ke 4 itu gagal. Artinya teman-teman harus masuk ke siklus pertama lagi, ke tahapan pertama lagi. Jadi tanpa transaksi teman-teman langsung ke tahapan pertama lagi seperti gambar yang ada di layar ini ya. Jadi langsung ke membangun kedekatan lagi. Jadi kalau sudah gagal mendekati seseorang, baik calon konsumen maupun calon member, maka teman-teman nikmati perjalanan kembali untuk membangun kedekatan dan terus berkomunikasi sampai siklusnya terpenuhi lagi, penawaran lagi, sampai akhirnya suatu saat closing. Kalau belum berhasil ya terus kayak gitu, siklus saja terus menerus. Jadi nggak usah galau, nggak usah resah, dan nggak usah gelisah. Lalu ada yang bertanya kepada saya, Pak, tapi ada saya misalnya atau teman saya hanya iklan sekali, kemudian ada yang bertanya, katakanlah di iklan di status WhatsApp, kemudian ada yang nge-WhatsApp ke saya, lalu kemudian nanya harga, kemudian saya kasih tahu harga, lalu kemudian closing. Nah ini nggak perlu yang bertele-tele yang seperti Bapak jelaskan, itu gimana? Iya, memang ada yang seperti itu, tapi itu yang namanya bonus. Jadi tidak bisa diterapkan atau diasumsikan berlaku untuk seluruh kasus, karena itu cuma bonus. Itu pun kalau terjadi seperti itu, pertama ya memang kita harus bersyukur ya, banyak bersyukur karena tidak perlu tetek bengek lama, langsung bisa closing. Tapi
perlu teman-teman pahami bahwa idealnya closing itu tetap melewati 4 tahapan ini, karena dengan melewati 4 tahapan ini harapannya kalau dia customer maka dia akan repeat order, kalau dia bergabung menjadi member maka dia akan aktif terus dan berkembang jaringannya sampai menjadi stokis, kemudian sampai menjadi crown diamond di jaringan kita. Dan itu sangat menguntungkan kalau misalnya kita menemukan orang target customer maupun member yang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau ada yang closing tanpa melewati 4 tahapan, ya bersyukurlah, tapi harus diingat bahwa idealnya closing itu tetap melewati 4 tahapan. Nah, bagaimana kalau yang sudah closing tapi belum melewati 4 tahapan? Ya 4 tahapannya tetap dijalankan dari awal lagi. Misalnya ya sudah transaksi, ya udah balik lagi ke tahapan pertama, 2 dan 3, 4. Seperti itu secara siklus ya. Ingat ya, karena ini siklus, bagian integral dari sebuah marketing itu adalah, jadi closing itu adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari siklus marketing. Maka kita tidak usah berfokus kepada closingnya, tapi kita berfokus pada siklusnya saja, menjalankan siklus itu secara terus menerus, nanti closingnya itu otomatis gitu ya teman-teman. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk teman-teman yang kepingin tahu tentang bisnis, ilmu-ilmunya, produk-produknya.